Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi berikutnya, di mana nekat begal anggota TNI yang hendak dinas ke markas Kodam 1 Bukit Barisan. Anak anggota polisi otak pelaku begal diamankan petugas Polsek Sunggal. Dan kelompok begal ini sudah beraksi 9 kali di wilayah hukum Polsek Sunggal, Medan. CCTV merekam detik-detik Sertu Marsono yang hendak dinas ke markas Kodam 1 Bukit Barisan dibegal. Arka Sitepu bersama 6 rekannya yang datang dari arah belakang langsung memepet korbannya. Korban menyerahkan sepeda motornya karena para pelaku membawa senjata tajam. Dilakukan oleh anggota kita, ada 9 TKP yang ada di wilayah hukum kita yang mereka lakukan dengan tindak pidana yang sama, ya, dengan modus mengancam korban dengan sajam, kemudian mengambil sepeda motor itu. Polisi menyita 1 unit sepeda motor trail yang digunakan tersangka. Pelaku Arka Sitepu mengakui dirinya anak anggota polisi yang dinas di Dokes Polda Sumut namun sudah meninggal dunia. Dinas mana Bapak Monggo? Dinas mana Bapak? Polda. Polda. Ah, Polda Perwira juga? Oh, udah meninggal. Para tersangka dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP, pencurian dengan kekerasan, terancam 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. 25 anggota TNI Batalion Armet 2 Kilap Sumagan jadi tersangka dugaan penyerangan warga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat personel TNI menegur geng motor yang mengganggu ketertiban jalan. Pasca penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI dari Batalion Armet 2 Kilap Sumagan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Denpom Bukit Barisan telah memeriksa lebih dari 50 anggota TNI dan menetapkan 25 prajurit sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam penyerangan yang menewaskan seorang warga dan beberapa warga lainnya luka-luka. Letjen TNI Muhammad Hasan mengungkapkan prajurit yang terlibat akan diproses hukum sesuai aturan. Menurutnya penanganan kasus ini sudah transparan dan ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat umum terkhusus para korban atas penyerangan tersebut. Yang kita periksa itu lebih dari 50, tapi yang sudah terindikasi, jadi ya mohon maaf, memang ini prosesnya agak lama, karena kan kita memilah-milahkan, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum, gitu ya, mengambil keputusan, karena ini kan nanti akan kita limpahkan ke pengadilan. Kodam Bukit Barisan juga sudah menerima rekomendasi serta hasil temuan dari Komnas HAM dan LPSK. Hingga kini proses pemeriksaan masih berlanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rashid, iNews melaporkan. Kita ke pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama Guf Miftah ini menjadi sorotan publik usai videonya yang mengolok pedagang es di acara pengajian viral di media sosial. Tidak lama setelah videonya viral, pendakwa dengan nama asli Miftah Maulana ini meminta maaf. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didok. Pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah membuat geger usai video dirinya yang diduga mengolok penjual es teh di sebuah acara pengajian viral di media sosial. Momen tersebut membuat publik geram saat seorang penjual es teh yang berdiri di antara jemaah tiba-tiba ditegur oleh Miftah Maulana dari atas panggung. Miftah bertanya soal banyaknya jualannya hingga terlontar kata-kata kasar. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir.
Cuplikan momen Miftah Maulana diduga melontarkan olokan tersebut trending di berbagai media sosial termasuk X dan TikTok. Tak sedikit kecaman yang dilayangkan kepada pendakwa sekaligus utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tersebut. Publik juga geram lantaran Miftah Maulana beserta sejumlah ulama justru ikut tertawa di atas panggung. Tak lama setelah videonya viral, Miftah Maulana akhirnya meminta maaf karena menyudutkan penjual es dalam pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan penjual es bernama Bapak Son Haji yang videonya viral di media sosial. Selamat siang Pak Son Haji. Gimana kabarnya Pak? Ya, baik-baik aja. Ya, kabarnya ini sudah ketemu dengan Gus Miftah begitu ya. Seperti apa obrolan yang dilakukan Pak? Ya, intinya kami sudah saling memaafkan dan perkara ini sudah selesai secara kekeluargaan secara pribadi saya dan Gus Miftah. Jadi permasalahan ini sudah selesai, sudah ada masalah. Baik, Pak Son Haji, apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ketika bertemu dengan Anda dan kapan itu berlangsung? Tadi pagi sudah pukul 7, kami sudah bertatap muka dan saling memaafkan, dan kami sudah memaafkan dan Gus Miftah juga telah berjanji tersebut Tegolino ampun saling memaafkan. Itu aja, saya tidak akan melibatkan bermas tadi. Apa yang Pak Gus Miftah sampaikan? Apakah mengaku khilaf atau seperti apa Pak? Permintaan kita pada bulan-bulan ini akan mengajar di desa kami. Baik, lantas bagaimana Bapak memaknai situasi yang terjadi dan viral beberapa waktu yang lalu ini ketika Anda mendapatkan respon seperti itu ketika Pak Gus Miftah belum minta maaf, seperti apa perasaan mungkin dari Bapak? Saya kalau saya itu nggak begitu tahu apa-apa kalau soal masalah itu, yang penting saya itu saya tidak akan memperpanjang masalah soal ini karena hal ini tidak secara selesai. Bapak sempat kaget nggak ternyata ini viral di media sosial dan menuai beragam respon? Ya, saya kaget tuh, saya pegang HP, main HP saya tidak bisa kok malah ada kayak gini. Baik, ada tidak mungkin pesan-pesan dari Bapak kepada netizen atau masyarakat begitu yang sudah heboh viral sampai dengan saat ini atas peristiwa yang Bapak alami dengan Gus Miftah? Saya minta kepada seluruh masyarakat untuk memperpanjangkan masalah ini karena masalah ini sudah selesai secara kekeluargaan. Pribadi saya dan Gus Miftah sudah tatap muka secara waktu itu saja. Saya tidak akan memperpanjangkan masalah ini karena saya sudah ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu dan sehat selalu Pak. Amin.
Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ada teknologi yang terus berkembang memastikan hampir semua kegiatan bisa dijalankan dengan lebih mudah. Utamanya dengan kehadiran artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang menjadi faktor pendorong perubahan paling signifikan. Penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan pada masa kini semakin melekat pada aktivitas sehari-hari. Melihat hal ini, HP ingin mendukung semua orang untuk memaksimalkan potensi AI, baik pekerja intelektual, freelancer, hingga para pelajar. Peluang perkembangan AI ini, HP menghadirkan personal computer teknologi AI pertama di Indonesia. HP merilis 5 produk terbarunya yang mengadopsi teknologi artificial intelligence, yakni OmniBook Ultra Flip, Omni Studio X27, Envy X360 Ultra i7, Spectra 360 Ultra i7, dan Omen Transcend 14 Ultra i7. Managing Director HP Indonesia, Chun Taek Lim menyatakan, AI menjadi faktor pendorong perubahan paling signifikan di masa mendatang. Hal ini tentunya membuka era baru inovasi yang tidak hanya didorong oleh informasi, tapi juga wawasan yang idenya dapat langsung direalisasikan. That's why we say that it's about AI personal computer. Having a local AI computer is about security and privacy. It also provides the right context for your search or your requirements, and also reduce latency, increase speed, and overall improve your productivity. Selain itu, HP juga menghadirkan AI lebih dekat dengan perusahaan-perusahaan melalui solusi seperti Z by HP AI Studio dan juga menghadirkan solusi kerja hybrid terbaru untuk berkolaborasi. Dari Jakarta, Ismalia, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Sebagai bentuk kepedulian kepada kelompok disabilitas, salah satu bagian dari perbankan terbesar di Korea Selatan memberikan apresiasi penghargaan kepada penyandang disabilitas pelaku UMKM. Dalam rangka memeriahkan Hari Difabel Internasional yang jatuh pada 3 Desember 2024, KB Bank yang menggandeng komunitas Menembus Batas sukses menggelar rangkaian acara literasi dan inklusi keuangan untuk Difabelpreneur atau teman-teman disabilitas pelaku UMKM sejak awal November 2024 bertajuk Sahabat KB, Kita Bisa Karena Bersama. Tepat pada Hari Disabilitas Internasional, puncak rangkaian literasi dan inklusi keuangan untuk penyandang disabilitas ditutup dengan awarding peserta pelatihan pemberdayaan Difabelpreneur yang dilakukan di Gedung Learning Center KB Bank, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh staf khusus Presiden Bidang Sosial periode 2019-2024, Angki Yudhistia. Rangkaian acara mulai dari pelatihan pemasaran, manajemen, keuangan, dan akuntansi hingga penghargaan merupakan bentuk mewujudkan visi misi KB Bank. Serangkaian event yang sebelumnya kami memberikan berbagai pelatihan selama 4 hari, baik dari si pelatihan manajemen, kemudian pemasaran, keuangan, akuntansi, dan pemasaran, dan berbagai pelatihan lainnya. Yang kemudian kami puncaknya kami tutup pada hari ini melalui event awards untuk disabilitas trainer yang kami laksanakan bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional ke 2024 ini. KB Bank dan Menembus Batas ini kolaborasinya itu jadi kesempatan untuk difabel untuk berkarya, untuk mempunyai produk sendiri, UMKM untuk mengembangkan usahanya gitu. Ini saya sangat senang. Acara yang mendapatkan apresiasi dari staf khusus Presiden Bidang Sosial periode 2019-2024 Angki Yudhistia ini rencananya akan digelar secara rutin oleh KB Bank agar semakin banyak penyandang disabilitas bisa berkarya dan mesejahterakan kehidupannya. Dari Jakarta, Stefan Patinama, iNews laporkan. Pemirsa, di penghujung tahun 2024, pergerakan ekonomi Indonesia dinilai semakin membaik. Dan hal ini ditandai dengan banyaknya pelaku usaha yang semakin kreatif dan sadar akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum menyatakan permohonan kekayaan intelektual tumbuh impresif pada tahun 2024. Karena hingga akhir November tercatat ada sebanyak 301.571 permohonan kekayaan intelektual di Indonesia. Artinya, DJKI sukses meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual lainnya seperti paten, hak cipta, merek, dan desain industri. Kita berharap tadi kreativitas yang dikembangkan oleh warga negara lewat hak cipta ataupun juga desain industri itu bisa memberi manfaat secara baik dan itu menandakan sebenarnya ekonomi lagi berjalan bagus. Tanda-tandanya salah satu indikasinya itu bahwa semakin banyak pencipta karya yang diciptakan ataupun ada desain industri yang dihasilkan, sekali lagi itu menandakan ekonomi bergerak secara baik. Dalam acara ini, turut dilakukan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berperan aktif dan konsisten dalam mempromosikan produk indikasi geografis. Dari masyarakat pelindung indikasi geografis Sasirangan Kalimantan Selatan bersama-sama ya untuk mendapatkan piagam ini koordinasi ke Pemprov, koordinasi ke Kanwil untuk menyampaikan ke masyarakat 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan bahwa Sasirangan kita sudah punya label. Mudah-mudahan produk di Kalsel, baik itu dari wastra, baik itu dari tanaman atau tumbuhan endemik dari Kalimantan Selatan bisa semua mendaftarkan hak indikasi geografis. DJKI meyakini kegiatan ini telah memberikan manfaat bagi peningkatan nilai tambah produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan dapat mendorong kreativitas serta inovasi di berbagai sektor. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Tri Julianti, iNews melaporkan. Kita ke Kabupaten Sukabumi yang dilanda banjir bandang dampak cuaca ekstrim sejak kemarin. Bahkan sejumlah mobil hanyut diterjang banjir. Sejumlah mobil tampak hanyut diterjang banjir bandang yang menerjang Kampung Parungsea, Desa Curug Luhur, Kecamatan Segaranten. Belum ada laporan adanya korban terkait peristiwa ini, sementara jumlah kerusakan masih dalam pendataan. Banjir juga menerjang Kampung Ciuri. Video amatir warga merekam sebuah mobil jenis Jeep terjebak banjir bandang. Tidak lama kemudian, mobil tersebut terbalik diterjang banjir. Kecamatan Segaranten menjadi salah satu wilayah di Sukabumi yang diterjang banjir. Cuaca ekstrim sejak kemarin mengakibatkan sejumlah sungai meluap. Aktivitas warga pun terhambat karena bencana ini. BPBD Sukabumi telah berkoordinasi dengan aparat setempat dan warga untuk mendata kerusakan. Maju punten.